Pernah nggak kalian merasa atau mengalami saat beternak bebek berdaging dalam pemeliharaan dalam kurun 40 hari kita sudah memberikan pakan yang terbaik, tempat pakan tidak pernah kosong, tetapi pertumbuhan bobot badan mereka kurang stabil. Ditambah lagi bobot panen, hasil panen akhir tidak memuaskan. Nah, apabila kalian pernah mengalami hal seperti itu, mari kita sama-sama belajar di video kali ini. Salah satu kunci keberhasilan dalam beternak bebek berdaging yaitu kita dapat mengefisiensi pakan dengan sebaik mungkin, teman-teman. Atau kita biasa sebut oleh peternak yaitu FCR atau Feed Conversion Ratio. FCR di sini yaitu yang dimaksud adalah berapa jumlah konsumsi pakan dari 0 hari sampai mereka panen untuk menjadi bobot badan panen, teman-teman. Nah, semakin kecil angka konversi FCR ini, maka semakin baik atau semakin kita berhasil dalam mengefisiensi pakan untuk menjadi bobot badan bebek berdaging, teman-teman. Nah, adapun cara menghitungnya tentang FCR ini adalah jumlah konsumsi pakan yang kita berikan selama pemeliharaan bebek berdaging berlangsung dibagi dengan hasil bobot badan keseluruhan saat mereka panen. Nah, biasanya kita sebagai peternak sebelum kita memulai usaha beternak pasti kita akan membeli stok bahan baku pakan, teman-teman. Misalkan kita membeli dedak, kita membeli kebi, membeli konsentrat ataupun pakan jadi, kita akan menulis berapa jumlah yang kita beli, berapa jumlah harga, berapa jumlah kilogramnya, lalu kita jumlahkan semua total lalu dibagi dengan bobot hasil panen, teman-teman. Untuk yang masih bingung cara perhitungan FCR, begini teman-teman, saya contohkan. Yang paling gampang adalah misalkan kalian membeli bahan baku pakan ataupun membeli pakan untuk bebek berdaging, total dari keseluruhan dari 0 hari sampai panen adalah 100 kg, misalkan 100 kg pakan. Nah, sedangkan bobot badan panen bebek berdaging saat panen, kalian panen itu bobotnya adalah total 50 kg. Nah, jadi perhitungannya adalah 100 kg pakan dibagi 50 kg bobot panen hidup. Nah, ketemu adalah 2. Nah, 2 ini artinya 2 kg pakan dapat menjadi 1 kg bobot hidup, teman-teman, atau bobot badan hidup. Hanya begini, teman-teman, sekarang bagaimana cara kita meminimalkan nilai FCR agar tidak tinggi atau tidak bengkak? Tentunya kalau semakin tinggi nilai FCR, maka peternak juga yang akan rugi, teman-teman. Dalam arti pakan yang kita berikan banyak tetapi tidak menjadi bobot badan yang bisa maksimal. Tentunya peternak akan merasa rugi. Nah, adapun poin-poin untuk menurunkan nilai FCR, teman-teman. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pakan, bagaimana atau metode kita dalam memberikan pakan ke ternak, dan yang ketiga adalah lingkungan kandang, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita bahas. Untuk poin yang pertama adalah tentang kualitas pakan, teman-teman. Nah, makanya saya membuat channel YouTube ini bukan serta-merta menunjukkan pakan yang saya terapkan atau pakan yang saya buat adalah pakan yang terbaik. Makanya saya sangat berterima kasih untuk teman-teman yang sudah berkomentar atau yang saling sharing tentang bahan baku pakan apa yang kalian terapkan atau yang kalian pakai di peternakan bebek berdaging kalian. Nah, tentunya yang menonton video ini ada yang peternak pemula ataupun ada peternak senior. Makanya ayo saling kita sharing tentang apa bahan pakan yang kita bisa berikan ke ternak bebek berdaging untuk meminimalkan nilai FCR, teman-teman. Nah, kualitas pakan yang pertama ini pasti ditentukan oleh bahan baku pakan, teman-teman. Bahan baku pakan banyak. Kita bagi dua lah, yang paling gampang atau yang paling umum, yaitu tentang bahan baku pakan sumber protein dan bahan baku pakan sumber energi. Nah, biasanya kalau sumber protein kita yang sangat gampang atau yang paling mudah kita temukan yaitu tentang bahan baku konsentrat, teman-teman. Banyak sekali kita jumpai di toko pakan ternak tentang konsentrat apa yang kita butuhkan. Pasti mereka akan menyediakan mulai tentang konsentrat bebek berdaging, konsentrat KGP, ataupun konsentrat bebek yang lain, bebek petelur bisa kita gunakan, teman-teman. Nah, kalau bahan baku pakan sumber energi ini yang banyak sekali macamnya, teman-teman. Mulai dari ampas tahu, ampas singkong, tepung jagung,
bungkil kebi, bekatul, ataupun banyak sekali bahan baku pakan ataupun hasil limbah yang ada di daerah. Kualitas pakan yang paling mudah adalah kemurniannya atau keasliannya teman-teman. Kalau konsentrat pasti hampir 80% yang dijual di toko pakan ternak itu adalah pakan asli teman-teman, tidak mungkin dicampur-campur oleh oknum tertentu. Contoh bahan pakan sumber energi seperti bekatul, kebi, tepung pentaki, tepung jagung itu merupakan bahan pakan yang mudah sekali dioplos teman-teman. Tentunya kita sebagai peternak harus tahu cara membedakan bahan pakan yang asli ataupun yang palsu teman-teman. Nah, adapun beberapa video saya bisa membedakan seperti bekatul asli, bagaimana yang asli dan yang palsu, ataupun tentang kebi teman-teman. Nah, kualitas pakan juga ditentukan bagaimana cara kita membuat atau meracik komposisi pakan sehingga sesuai dengan kebutuhan nutrisi bebek pedaging teman-teman. Misalkan dari periode grower sampai finisher, bebek pedaging membutuhkan protein sejumlah atau sebesar 17%. Nah, bagaimana cara kita meramu pakan dari bahan baku pakan sumber energi dan sumber protein, kita campur menjadi satu sehingga menghasilkan pakan yang sesuai dengan kebutuhan bebek pedaging. Nah, untuk poin yang kedua adalah tentang metode atau cara pemberian pakan bebek pedaging teman-teman. Kita tahu bahwa yang umum sekali diterapkan oleh peternak bebek pedaging itu metode pemberian pakan secara ad libitum atau pakan full feed, yang artinya adalah pakan selalu tersedia di tempat pakan mereka selama 24 jam. Pemeliharaan bebek pedaging ini singkat teman-teman, cukup 40 hari kita sudah bisa memanen bebek pedaging, yang artinya dari 0 hari sampai 40 hari itu adalah dimana masa pertumbuhan bobot badan mereka bisa secara maksimal. Semakin mereka bertambah usia ataupun umur, pasti konsumsi pakan mereka juga akan semakin bertambah. Nah, adapun pemberian pakan dibagi dua metode teman-teman. Biasanya kalau bebek pedaging ini ada pola pemberian pakan kering ataupun pakan basah. Itu selera peternak masing-masing. Kalau saya menggunakan pakan basah teman-teman, dikarenakan bebek pedaging akan mudah untuk makan pakan mereka. Dikarenakan lagi bahan pakan yang saya gunakan adalah dari tepung-tepungan teman-teman, dari bekatul dan dari kebi. Itu teksturnya lembut. Kalau kita memberikan dalam keadaan kering, bebek saya amati susah untuk makan teman-teman. Tapi kalau sedikit basah, mereka akan lebih gampang untuk makan, sehingga untuk pertumbuhan bobot badan mereka itu juga akan lebih cepat. Yang terakhir adalah tentang lingkungan kandang teman-teman. Lingkungan kandang ini meliputi sirkulasi udara atau ventilasi udara, dan yang kedua adalah tentang kepadatan kandang teman-teman. Tentunya dua ini perlu kita perhatikan. Kenapa? Yang paling utama adalah misalkan tentang sirkulasi udara teman-teman. Apabila sirkulasi udara di dalam kandang tidak bisa maksimal, pasti bebek akan merasakan pengap teman-teman. Amonia mereka sudah banyak, sudah menumpuk, kondisi liter basah, sirkulasi udara tidak lancar, pasti amonia akan naik dan bebek akan stres teman-teman, karena mereka akan terlalu mencium bau amonia mereka sendiri teman-teman. Tentunya kalau kita masuk ke kandang saja tidak nyaman, bagaimana bebek dalam seumur hidupnya dalam 40 hari di dalam kandang tidak merasa nyaman? Pasti konsumsi pakan mereka juga tidak bisa maksimal teman-teman. Dan yang kedua tentang kepadatan kandang. Jangan mentang-mentang kalian pengen hasil yang memuaskan, jangan mentang-mentang kalian pengen ternak bebek pedaging yang banyak tetapi tidak memperhatikan tentang kepadatan kandang. Mungkin itu saja teman-teman pembahasan tentang bagaimana cara kita meminimalkan FCR, bagaimana cara kita mengefisiensi pakan. Semoga ini bisa bermanfaat teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan ataupun ada yang ingin sharing tentang bagaimana cara beternak ataupun pemeliharaan bebek pedaging agar bisa untung maksimal, silakan kalian komen di kolom komentar. Apabila kalian menyukai video ini, silakan like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.